Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Wibowo, eh, yaitu izin merekam atau membuat video terkait tentang tugas ujian akhir semester, yaitu untuk eh, perbaikan nilai atau mungkin tambahan tugas, yaitu terkait tentang niat, ikhlas, dan kejujuran, referensi dari kitab Iyal Umuluddin karya Imam Al-Ghazali dan kitab Taubat karangan Imam Al-Ghazali. Niat, ikhlas, dan kejujuran. Ikhlas adalah salah satu kata yang seringkali disempil di antara tahunan nasihat maupun pepatah agar kita senantiasa ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup untuk memperoleh keberkahan hidup. Banyak yang sering mendapati nasihat untuk bersikap ikhlas. Tak sedikit pula antara kita pernah berucap, "Saya telah ikhlas apalah yang terjadi," namun pada kenyataannya tidak begitu. Hal tersebut terjadi di sebuah angin lalu. Mengapa begitu? Karena pada kenyataannya apa yang terucap, apa yang terlihat berbeda. Ikhlas akhirnya menjadi amat gampang diucapkan namun sangat sulit dipraktekkan atau sulit dilakukan. Selanjutnya, apa sebenarnya hakikat ikhlas ini? Kita akan meninjaunya perkara ikhlas ini sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu selama hidupnya ulama besar yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Turis dikenal sebagai seorang ahli teologi atau kalam atau seorang filosofi besar. Ia juga dikenal sebagai seorang ulama fikih dan tasawuf pada zamannya. Karya besarnya adalah kitab Ihya Umuluddin. Karena keilmuannya, Al-Ghazali mendapat gelar Hujatul Islam, yang artinya bukti kebenaran. Menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas dapat berarti sebuah maksud yang hanya menjadikan Allah sebagai salah satu sesembahnya dengan tujuan tadarrub kepadanya dan mengesampingkan hal-hal selain Allah, baik merupa penghormatan, pujian, pandangan baik dari orang lain terhadap dirinya, bahkan menurut pandangannya. Ikhlas dapat dikatakan sebagai kemurnian mensucikan amal-amal perbuatan kita dari campur tangan makhluk lain. Keikhlasan sangat penting, dapat mempengaruhi pada aspek fisik dan psikis, karena ikhlas merupakan niat yang murni untuk awal seorang melakukan sesuatu yang akan menunjukkan kemana arah amalan yang akan dilakukan, melibatkan tujuan akhirat atau untuk tujuan duniawi semata. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya mengenai ikhlas, kemudian Nabi bersabda yang artinya Aku bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang ikhlas, apa itu ikhlas? Lalu Jibril berkata, aku bertanya kepada Tuhan Maha Suci tentang ikhlas, apa sebenarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, suatu rahasia dari rahasiaku yang akan kutempatkan di hati hamba-hambaku yang kucintai. Kemudian Umar mengatakan bahwa telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan kemudian bertanya, apa pendapat Tuhan tentang seorang yang berperang dengan tujuan mencari pahala dan popularitas diri, dan kelak apa yang akan dia peroleh. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam menjawab, dia tidak mendapatkan apa-apa. Pernyataan sama diulang sebanyak 3 kali, namun jawaban Rasulullah alaihi wasallam tetap sama, dia tidak menerima apa-apa. Lalu Nabi bersabda yang artinya, sungguh Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali murni dari hanya mengharapkan ridha Allah. Dengan demikian, hakikat ikhlas adalah mendekatkan diri kepada Allah. Segala bentuk ketidakmurnian, maksud ketidakmurnian ini adalah segala niatan yang tidak ditujukan kepada Allah senantiasa karena ingin dipuji orang lain atau ingin mendapati jabatan yang lebih tinggi seorang. Jika ia meniatkan segala sesuatu hanya niat selain Allah, maka bisa disebut ikhlas, tetapi bukan ikhlas karena Allah Ta'ala semata.
Keutamaan sifat jujur. Mengutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah kelas 6, tulisannya itu Burhanuddin dan Ahmad Firda. Jujur mengapa mengandung sejumlah keutamaan apa saja berikut pembahasannya. Sifat jujur merupakan sifat yang dimiliki Allah, para nabi dan rasul, serta orang-orang yang soleh. Sifat jujur membawa sikap seseorang kepada perbuatan baik. Sifat jujur memasukkan seseorang ke dalam surga. Sifat jujur juga membawa seseorang kepada keberuntungan. Pengertian ikhlas menurut Muhammad Abduh. Pengertian ikhlas beragam, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berharap kepadanya dan tidak mengakui kesamaan makhluknya, sama seperti halnya menghindari diri dari malapetaka untuk meroleh keuntungan, tidak memandang selain Allah sebagai sang pelindung. Pengertian ikhlas menurut Muhammad Al-Ghazali. Pengertian ikhlas menurut Al-Ghazali yaitu amal kebaikan dengan tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri ikhlas merupakan kebaikan dari sifat riya. Seperti membahas yang sudah dijelas di atas, riya mempunyai sifat yang berkebalikan dengan ikhlas, seperti halnya ambisi untuk menjadi seorang pemimpin, selalu ingin dipuji dan tidak suka menerima nasihat dari orang lain dan sebagainya. Ikhlas merupakan pekerjaan hati, dengan begitu tidak mudah untuk menerima memahami sifat seseorang, apakah ikhlas itu ikhlas ria, sombong, ataupun niat baik. Ikhlas dengan begitu. Dalam membahas kali ini, penulis akan memberi ciri-ciri orang yang memiliki sifat ikhlas, namun bukan untuk menilai seseorang tersebut salah atau tidak. Tulisan ini hanya bertujuan untuk dijadikan sebagai muhasabah diri saja. Baik, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan terkait ikhlas. Tugas saya berkaitan dengan tugas saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.